Oh, kalau kayak gitu berarti terlalu rapi buat dipakai. Enggak, no. I leave it to you. I leave it to you, Anda. Halo, Sobat Pesona. Terima kasih. Mauliate, thank you so much. Matur nuwun, hatur nuwun pisan sudah mau join di live ngantri kali ini dan tonton sampai habis. Sikat habis. Sambil kita tunggu Shiva untuk join, Sobat Pesona boleh kasih pertanyaan ke kita seperti biasa dan selalu ada quiz berhadiah yang nanti kita tayangkan di @pesona_id_travel. Jadi wajib tonton sampai habis. Wajib tonton sampai habis dengan pertanyaannya. Sebutkan film dan series yang pernah dibintangi oleh Shiva Haju. Juga nanti untuk hadiah voucher Bung Karno Nuswantara Secret. Ini keren banget nih. Saya pernah tinggal di sini. Ini persembahan The Phoenix Hotel Yogyakarta, salah satu jaringan Accor Hotels Group. Dia punya voucher Bung Karno Nuswantara Secret. Apa itu? Voucher Bung Karno Nuswantara Secret yaitu Sobat Pesona yang menang dapat merasakan pengalaman menginap sambil napak tilas sejarah Bung Karno di The Phoenix Hotel Yogyakarta. Di antaranya menginap 1 malam di kamar Merdeka Suite, kunjungan ke bekas kantor Bung Karno. Saya pernah ngepost gambar-gambar dan video di situ. Selanjutnya menikmati hidangan kegemaran Bung Karno, sayur lodeh. Mendapatkan program untuk meningkatkan potensi sel dan mendapatkan swafoto selfie yang kuat. Oh, ini lucu juga nih. Nif, lihat sini Nif. Mendapatkan program untuk meningkatkan potensi sel apa ini? Sel darah. Ini mungkin potensi subscriber kali atau potensi struggling nih timnya Bunia nih. Dan mendapatkan swafoto selfie yang kuat. Selfie ada yang kuat ya, bukan selfie yang keren gitu. Dan kita cek dulu Shiva udah join atau belum. Patah-patah live-nya ya? Guys, is it patah-patah? Enggak ya, aman ya? Tadi ada yang bilang patah-patah. Halo, Probolinggo Jatim hadir, nggih. Shiva Haju Real, you are already here. Okay, we accept. Kita tunggu. Halo Shiva. Halo Pak. Apa kabar Shiva? Baik, Alhamdulillah. Pak Menteri gimana? Sehat, Alhamdulillah, mengucap syukur. Alhamdulillah. Thank you udah pakai baju Wonderful Indonesia. Coba kasih lihat dulu. Nah, iya dong. Ini juga ada merchandise-nya nih di belakang sini. Thank you so much udah showcase merchandise Wonderful Indonesia. Dan makasih juga Shiva udah meluangkan hari minggunya untuk Instagram Live bersama kita. Nah, saya di pantun pembuka untuk Shiva. Are you ready? Yes. Buah yang mirip nangka namanya cempedak. Cakep. Rasanya mantap, dipetik langsung dari petani. Cakep. Jadi idola anak muda hingga emak-emak. Apa kabarnya nih Shiva Haju hari ini? Waduh. Keren pantunnya. Aku Sebelum dijawab. Satu lagi. Lagi makan nasi kuat pakai sambal teri. Lebih mantap minumnya es kelapa muda. Bisa nyanyi, acting, dan selalu menginspirasi. Apa sih rahasia Shiva bisa sukses di usia muda? Waduh. Keren. Ternyata Pak Menteri juga jago berpantun ya. Ya, belajar dari Mas Hanif aku. Aku alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Sehat-sehat juga. Thank you dan
aku udah mantengin juga tadi. Terima kasih udah ngepost barang-barang Pesona ID untuk acara kita yang namanya ngantri. Kalau hari Minggu namanya ngantri, dan ini agak luar biasa karena biasanya malam-malam, tapi kita menyesuaikan dengan ketersediaan waktunya Kak Syifa. Nah, Kak Syifa selain menjadi pemain film, sinetron, dan series, ternyata juga punya bakat yang luar biasa menjadi penyanyi. Boleh dong nyanyiin salah satu lagu Syifa biar Sobat Pesona di rumah terhibur sama suaranya Syifa. Wow. Jadi malu nih mau disuruh nyanyi. Eh, aku nyanyinya kayaknya salah satu lagu yang pernah udah dinyanyiin sama penyanyi terdahulu di zamannya. Terus kebetulan single aku nge-recycle lagu tersebut. Eh, Ramah lingkungan ya, berarti karena merecycle. iya. Ramah lingkungan lagunya. Lanjut, Mungkin Pak Menteri tahu lagunya. coba nyanyiin dulu. Oke. Oh cintaku, ku mau tetap kamu menjadi kekasihku. Jangan pernah berubah, selamanya kan ku jaga dirimu seperti kapas putih di hatiku. Takkan ku buat noda. Keren banget yang nyanyi waktu zaman sebelum Syifa. Baru aja dari tempat kita untuk ngobrol mengenai IP atau intellectual property. Keren banget. Jadi para musisi sekarang lagi memperjuangkan agar karya-karyanya bisa diberikan nilai ekonomi lebih tinggi melalui hak kekayaan intelektual. Dan apa yang tadi Syifa nyanyiin itu salah satu single kesukaan aku. Wah, senangnya. Yes. Nah, sekarang kita pengen ngobrol bareng-bareng Syifa. Silakan teman-teman Sobat Pesona yang ingin nanya-nanya ke Syifa, boleh di kolom komen. Karena ini rame banget yang nonton, hampir lebih dari 5.000. Nah, ini mengenai dunia entertainment dan content creation. Syifa Aju ini mulai karirnya tahun berapa? Terus sinetron apa atau film apa yang dulu berhasil bikin Syifa dikenal masyarakat luas? Bisa diceritain nggak? Jadi aku kebetulan mulai karir itu sebenarnya dari umur 3 tahun. Tapi waktu itu aku cuman jadi bintang iklan cilik. Karena dulu rambut aku keriting dan aku lumayan gendut, jadi aku lumayan laku di iklan-iklan, terutama iklan susu. Terus aku fokus sekolah, sampai akhirnya aku mulai aktif lagi sekitar SMA kelas 1, dan itu yang ngebuat aku cukup dikenal, Mermaid in Love judulnya. Mermaid in Love, jadi tahun berapa itu Kak Cipa? Manggilnya pada Kak Cipa semua nih, aku manggilnya Kak Iya, Cipa. iya boleh. Aku emang suka dipanggil Cipa sama orang-orang. Oke. Tahun berapa tuh Kak Cipa? Aku dipanggilnya Om lagi. Tua banget nih. Ini Untung gara-gara aku nggak pakai manggilnya kerja. Om juga, aku makanya manggilnya Pak aja kali ya, biar nggak Om. Boleh panggil Om, boleh panggil Pak juga boleh, terserah Kak Cipa. Aku kebetulan Mermaid itu sekitar 2015-2016 lah mulai. Oke. Berarti dalam waktu 5 tahun karirnya langsung meroket, keren banget. Dan Alhamdulillah. lihat dari jajaran artis Indonesia, siapa yang paling menginspirasi Kak Cipa? Banyak banget sih kalau artis-artis di Indonesia, apalagi yang udah mengharumkan nama Indonesia lewat karya-karya film juga udah banyak banget. Apalagi sekarang. Tapi kalau misalkan yang selalu jadi inspirasi aku, kayaknya Ada udah 3. nggak asing lagi. 3. Wow.
Yang pastinya Kak Reza Rahardian. Terus juga aku suka banget sama Bapak Slamet Raharjo dan juga Ibu Christine Hakim. Wow, itu luar biasa ya. Kak Reza, Om Slamet sama Tante Christine. Keren banget. Nah, kan kalau dilihat, kalau aku sih penggemar romcom, romantic comedy. Tapi kalau Kak Cipa ini udah mulai dari drama romance hingga horor. Jadi udah spektrumnya luar biasa lebarnya. Nah, genre film apa yang paling menantang yang pernah dibintangi Kak Cipa dan why? Kalau film, of course, horor pastinya karena physically sangat amat membutuhkan energi yang lebih dibanding film-film dengan tipe drama ataupun romantic komedi yang lainnya. Karena kalau horor kan banyak teriak-teriak, adegannya juga mostly dilakuin pas malam hari, terus juga banyak banget adegan-adegan fisik. Jadi kayaknya yang cukup melelahkan emang pasti horor sih tentunya. Jadi paling menantang horor. Nah, lokasi syuting. Sekarang kita lagi ngembangin wisatanya itu di Indonesia aja. Nah, kalau lokasi syuting yang paling berkesan di Indonesia aja, di mana menurut Kak Cipa? Kebetulan selama ini aku selalu syuting emang di wilayah Indonesia aja, dan tentunya paling sering itu kalau mau ngambil spot-spot yang indah, kita sering banget di Jogja, di Bali, yang udah apa ya, bahkan banyak banget mungkin kayak spot-spot yang mungkin kayak aku udah sering ke Bali, aku udah tahu tempat-tempatnya, tapi karena syuting aku jadi tahu ada tempat yang sebagus ini gitu loh. Jadi kalau nggak mungkin karena bukan di lokasi syuting, aku mungkin nggak bakal tahu tempat ini. Begitu juga dengan di Jogja. Walaupun aku udah sering buang balik Jogja, cuman karena syutingnya spotnya di situ, aku jadi tahu ternyata gila ya, spot-spot banyak banget, spot-spot bagus di dalam kota di Indonesia yang masih belum aku kunjungi dan aku bahkan nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Gokil, gokil. Jogja itu baru menang desa wisata terbaik dunia. Desa wisata Wow. Gunung Kidul. Jadi nanti kalau kita bisa collab, banyak banget lokasi di Indonesia aja, terutama desa wisata, desa kreatif. Terus juga ada 5 destinasi super prioritas. Pernah dengar nggak nama konsep 5 destinasi super prioritas Bali baru? Apa tuh, Pak? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Wah, berarti timnya Mbak Nia dan Markom ini mengalami kegagalan dalam berkomunikasi. Destinasi super prioritas. Kan Bali ya, Bali yang selalu menjadi destinasi top of mind di Indonesia. Kalau ada 5 destinasi super prioritas lainnya menurut Kak Cipa apa aja? Kayaknya salah satunya Jogja deh tentu aja. Terus juga Sumba, lalu ada Raja Ampat, terus Sabang, dan Toraja. Wow, meole kome, ahihi, 5 destinasi super prioritas menurut Kak Cipa itu adalah Jogja, Sumba, Toraja, Sabang, dan Tadi apa aja? Raja Ampat. oh, Maraja Ampat, keren. Nah, kalau menurut Bu Nia dan teman-teman pemasaran, itu 5 destinasi super prioritas oleh Kemenparekraf adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, NTB, dan Likupang, Sulawesi Utara. Jadi kita punya destinasi yang keren-keren yang banyak banget. Dan udah dari 5 itu udah pernah kemana aja Kak Cipa? Kayaknya baru Borobudur aja. Kemarin mau ke Labuan Bajo, tapi terhalang kondisi saat ini, jadi nggak jadi. Semoga kedepannya bisa sih, karena aku pengen banget ke destinasi wisata yang lainnya. Kalau diajakin collab mau nggak?
Wah, dengan senang hati. Keren. Aku Oke, belum pernah diajak nih sama Pesona Indonesia Travel, makanya ditunggu. ya, Pesona Indonesia memang agak jual mahal akhir-akhir ini, tapi mudah-mudahan Pesona Indonesia kita lebih membumi lah, Iya, bahwa benar. artis-artis seperti selebriti, selebgram, content Eh, creator, maupun musician kayak Kak Cipa ini followernya 14 juta lebih, gila guys, banget. Mulai awalnya menyadari punya bakat di musik kapan? Apakah dari umur 3 waktu saat masih keriting? Dan kebetulan aku emang hobi nyanyi dari dulu. Dulu kalau misalkan ngelihat ada orang nyanyi atau lagi ngumpul acara keluarga, bawaannya pengen ngerebut mic orang yang lagi nyanyi aja. Jadi emang udah suka nyanyi banget dari dulu. Cuman makin lama makin malu, malah jadi nggak suka kalau nyanyi diliatin orang. Cuman sekarang ya alhamdulillah dicoba deh dikit-dikit kita bikin lagu gitu. oke, jadi Kak Cipa ini suaranya sangat super keren dan juga sekarang menjadi content creator di YouTube yang banyak banget reach-nya. Nah, kan YouTube itu bagian daripada ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Nemuin kesulitan nggak waktu shift atau pivot atau meluaskan platformnya dari uh, series, film, sinetron, musik, terus sekarang masuk ke YouTube? Tentunya pasti ada sedikit kesulitan sih, karena kan ada perbedaan kalau misalkan aku syuting di depan kamera acting, dan kalau YouTube kan bener-bener aku ngomong sendiri di depan kamera. Jadi aku suka ngerasa agak awkward sebenarnya kalau misalkan nge-shoot video sendiri buat di YouTube aku, karena biasanya di-shoot sama orang terus aku acting, terus sekarang tuh kayak ngomong sendiri. Dan tentunya aku kan harus mikirin konten-konten apa yang mau aku kasih ke audiens aku, apa ya biar nggak ngebosenin, biar fun ditontonnya, tapi juga bisa ngasih hiburan juga buat mereka. Itu sih banyak banget kesulitannya. Jadi aku salut banget sama YouTuber-YouTuber dan juga content creator yang emang dunianya di situ gitu. Karena aku mau mikirin aku mau bikin konten apa lagi aja aku bingung gitu. Ya karena kalau menjadi YouTuber itu script kita sendiri yang buat, acting juga kita, Iya, directing juga kita, terus technician juga kita, kadang-kadang kita pegang sendiri kameranya. Nah, bener ini banget. kita kan banyak banget Gen Z dan generasi milenial, total 54% dari populasi Indonesia. Mereka butuh ide-ide inovatif, ide-ide kreatif untuk bisa mulai usaha dan ciptakan lapangan kerja untuk kebangkitan ekonomi. Ada pesan apa yang bisa disampaikan Kak Cipa nggak untuk anak-anak muda yang sedang berjuang dan ingin punya cita-cita sukses seperti Kak Cipa? eh Kalau menurut aku, jangan terhalang usia, jangan nganggap kalian masih muda, terus kalian masih kuliah, terus kalian nggak punya modal apa-apa untuk memulai sesuatu. Intinya, selama kalian punya kreativitas dan kalian punya mau dan juga tekad, pasti kalian bakalan bisa nemuin sesuatu untuk apa ya, untuk keberhasilan diri kalian. Jadi kalian temuin aja bidang yang kalian suka apa. Misalkan kalian suka nulis, kalian bisa jadi penulis. Atau kalau misalkan, Kak, aku kan belum punya modal buat jadi penulis buku yang apa ya, yang wow gitu. Tapi kan banyak banget platform-platform digital yang bisa menjadi sarana buat kalian buat nulis. Apalagi banyak banget platform yang free juga. Kalau misalkan kalian suka tampil, kalian suka bikin konten, masa kalian bisa jadi YouTuber. Pokoknya beraniin aja dulu. Selama kalian punya passionnya di situ, coba lakuin aja dulu. Menurut aku gitu sih. Oke, Kak Cipa. Ini pertanyaan tapi nggak ada di skrip aku. Kan kita di Pesona ID _travel ini kan account-nya kementerian. Kita lagi kasih KPI-nya untuk ningkatin engagement dan juga reach.
Ada nggak saran buat kami di Pesona ID _travel untuk bisa ningkatin, ya gampangnya interaksi dan juga follower kita di beberapa kanal sosial media kita? Sebagai kalau aku belajar dari pengalaman aku tersendiri, aku kan juga awalnya nggak ngerti social media gimana cara ngejaga engagement platform aku. Cuma lama-lama aku sadar kalau misalkan dunia aku tuh sekarang udah terbagi. Selain aku bekerja di TV dan juga web series, ternyata aku juga punya pekerjaan di social media ini gitu. Dan gimana caranya aku bisa tetap bisa ngejaga engagement ini adalah dengan cara biasanya aku mantau audiens aku. Biasanya range umur mereka ini di kisaran umur berapa sampai berapa. Kayak misalkan kalau range audiens aku nih dari 17 sampai 25 tahun paling banyak, dan mayoritas itu kalau dari datanya mayoritasnya adalah perempuan, dan di daerahnya di mana aja. Terus aku analisa dari semua konten-konten aku yang aku post, paling suka tuh mereka konten aku yang seperti apa, likersnya yang paling banyak yang apa, videonya yang paling banyak ditonton paling apa. Misalkan mereka suka aku foto natural, itu bakal narik banget minat mereka. Mereka pengen lihat aku foto natural. Biasanya mungkin aku akan melakukan foto yang sama lagi gitu. Atau ngasih inovasi yang beda, aku foto sama temen aku, mereka suka. Menurut aku kalau misalkan untuk platform Pesona ID _travel, mungkin aku kan nggak terlalu memantau Instagram Pesona ID _travel. Mungkin bisa dipelajari posan mana yang paling banyak diminati oleh teman-teman yang nge-follow atau likers yang paling banyak atau engagementnya paling tinggi. Terus bisa dikreasikan lagi dengan tema yang berbeda tapi dengan pola yang sama. Mungkin seperti itu sih. Oke, aku pengen kepoin Instagram postnya tadi. Aku ngeliat ada satu yang Shiva ini punya ya, jadi Shiva Hajuril ya. Ini ada satu posting yang like-nya sampai 1 juta yang ini nih. Dan engagement-nya tuh di atas 5.500. Nah, apakah ini yang dimaksud sesuatu yang sangat natural yang dapetin like paling banyak dari para netizen di sana? Sebenarnya aku nggak bisa bilang itu no make up juga sih. Itu aku tetap pakai make up. Cuman mungkin aku jarang ngepost foto. Aku jarang sekali ngepost keseharian aku. Jadi itu juga salah satu postnya adalah post Happy New Year yang semua orang kayaknya lagi ngepost Happy New Year. Makanya biasanya aku kalau misalkan mau ngepost konten atau apapun itu di feeds aku mikirin dulu pas nggak ya sama momennya, kayak oh iya ya udah aku post aja ini lagi Happy New Year. Dan juga kebetulan aku lagi baru potong rambut dan juga ngecat rambut. Tadinya aku mau bikin captionnya new hair new me, tapi kayaknya terlalu nggak enak captionnya, jadi Happy New Year biasa aja. Cuman kayak ya seakan-akan aku menginformasikan kalau misalkan aku mengucapkan Happy New Year dengan new look aku gitu. Itu 1,1 juta yang like. Nih, aku bandingin sama ini satu nih, ada event yang aku datang juga, yaitu Festival Film Indonesia. Yep. Ini 1,3 juta lebih. Yep. Nah, ini merupakan menurut saya sesuatu yang tadi dibilang ya, banyak yang natural nih kayak gini, foto-foto yang natural. Dan rupanya teman-teman nanti di Pesona ID _travel bisa belajar banyak dari Kak Cipa. Makasih banget ya. Jadi sekarang kita masuk games time. Games ini disebut sebagai Jajules. Jawab jujur, Keles. Ini jadi game ini game pertanyaan cepat, dan saya akan tanya Kak Cipa dengan beberapa pertanyaan. Cukup 3 pertanyaan. Okay. Are you ready? Okay, I'm ready. Kalau Kak Cipa ditantang datang ke desa atau pulau yang terpencil di Indonesia aja,
Sebutkan 3 barang yang akan dibawa, kecuali gadget. Oke, wow. Kayaknya yang akan aku bawa adalah em, sikat gigi, em, sikat gigi, pasta gigi, dan juga sabun. Itu aja. Nggak bawa baju? Kayaknya kalau baju aku ngerasa bisa Pinjem. menggunakan kain ataupun baju yang ada di situ. Aku apa aja bisa. Kalau sikat gigi nggak bisa ya. Harus Kayaknya bawa kalau sendiri. iya, kayak aku jadi nggak enak sama yang lain kalau aku ngerasa diri aku bau. Oke, menarik juga. Menarik. Biasanya orang buku gitu yang sosok Hmm. image gitu, bawa buku, bawa kalau eh, Kayaknya kalau aku ke desa terpencil, aku kepikiran baca buku enggak, karena mungkin aku pengen apa ya, pengen ngerasain experience yang ada di situ aja gitu. setelah sikat gigi ya. Iya. Oke, yang kedua. Yang kedua, juduless. Jawab jujur, Keles. Apa kejadian paling unik atau paling horor yang pernah Kak Cipa alami selama syuting? Sebenarnya banyak banget, karena kita kalau syuting kan sering di tempat-tempat yang walaupun bukan syuting horor, tapi mungkin syutingnya tuh di tempat-tempat yang cukup horor gitu. Jadi banyak sih, tapi recently aku baru syuting salah satu web series aku, dia drama gitu, dan kita syuting di lokasi syuting yang sebenarnya udah sering dipakai buat syuting, cuman emang hutan-hutan gitu. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, terus temen aku difotoin, pas dilihat hasil fotonya ada satu makhluk yang ngikuti foto, padahal kalau misalkan dilihat di actual personnya di sebelahnya nggak ada siapa-siapa. Ih, so weird. Iya, makanya terus sampai sekarang kalau ngeliat fotonya kayak masih merinding sendiri gitu. Waduh, jadi ini membangkitkan bulu roma kita. Baik, pertanyaan terakhir, karena kita sudah hampir di penghujung waktu. Banyak yang komen katanya kok Kak Cipa bahasa Indonesianya bagus sekali tata bahasanya. Selamat ya. Terima kasih. Iya, bahasanya nggak bahasa Jakarta Selatan, bahasa Indonesia baku. Ketiga, jadulus, jawab jujur, Keles. Ini Keles gantilah kalau jawab jujur kali gitu kali ya. Kalau Keles kan bukan bahasa baik ya. Jika di tahun ini punya kesempatan nyanyi bareng penyanyi lain, Kak Cipa pengennya banget duet sama siapa? Sebenarnya ada salah satu musisi yang aku suka banget, tapi alhamdulillahnya tahun ini aku udah punya kesempatan untuk duet sama beliau, jadi aku akan pilih musisi lain, yaitu kayaknya Teh Ocha, Rosa. Oke, oke. Teh Ocha dengerin tuh, Teh Ocha. Teh Ocha. Teh Ocha. Kalau dong di tag dong Teh Ocha. Teh Ocha di tag ya teman-teman ya. Kita wujudkan collab bareng sama Kak Cipa. Oke, kita sudah di menit ke-28 dari 30 menit yang diberikan. Ada nggak pesan-pesan tutup? Karena tadi teman-teman zilenial bilang minta doang, terus minta masukan, penyemangat, motivasi, dan juga pembangunan ke depan dari Kak Cipa. Silakan. Um, aku mau apa ya, mau ngasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton live-nya. Aku tahu masa-masa ini di 2 tahun belakangan ini adalah masa yang tidak cukup gampang untuk kita semua, apalagi khususnya kalian, dan banyak banget yang ngerasain cobaan selama 2 tahun belakangan ini. Tapi apapun yang kalian lakuin, apapun pekerjaan kalian, mau kalian masih kuliah, mau kalian baru ngerintis kerja, mau kalian lagi ngebangun UMKM, apapun itu, dan setiap kesulitan yang udah pernah kalian alamin, percaya aja kalau misalkan apa yang kalian lakuin sekarang ini akan menjadi berkah ke depannya buat kalian. Jadi jangan patah semangat.
Oke, jangan patah semangat dan terima kasih untuk Syifa Haju. Dulu Tante Nur, istri aku itu punya sahabat dari kecil namanya Lita Haju. Dan, Ah, dan iya, bapakku punya masih sepupu, bersaudara. ya namanya Didi Haju juga. Jadi salam untuk keluarga Haju, Terima sukses kasih. untuk karirnya ke depan dan mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Sehingga nanti ke depan lebih bisa menginspirasi anak-anak muda, membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan juga membuka peluang inovasi di ekonomi digital. Jangan lupa jawab pertanyaan kuisnya. Sebutkan series, film, sinetron yang dibintangi oleh Kak Cipa Haju. Kirimkan jawabannya dan untuk pemenangnya dapat Bung Karno Nuswantara Secret. Wow. Rupiah persembahan dari The Phoenix Hotel Yogyakarta. Ditunggu Yeay. jawabannya di @pesona_id_travel. Mau tahu nggak jawabannya? Mau tahu nggak jawabannya? Kayak udah pada tahu deh. Biar gampang. 5 series yang pernah aku bintangin ya. Ini aku sebutin jawabannya di sini sekarang. Nggak usah sih, biar mereka agak mikir gitu kali ya. Oke. Tapi udah pada jawab tuh di komen. Iya, udah banyak banget di Instagram juga yang komen. Iya. Udah pada tahu. Biar pada mikir, oke, pemenangnya nanti akan mendapatkan 2 voucher Bung Karno Nuswantara Secret. Aku pernah tinggal di kamarnya Bung Karno, pernah juga ngantor di kantornya Bung Karno dan makan makanan kesayangannya Bung Karno. Jadi sukses untuk yang akan dapat voucher Bung Karno. Terima kasih untuk Kak Cipa. Thank you Terima so kasih, much. Pak Take Menteri. care. Thank Ya, you. sama-sama. Take care, you too. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you.